kereta cepat bikin Indonesia mendunia. Salah satu moda transportasi yang terbaru dari Indonesia, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, mengundang banyak sorotan dari belahan dunia, termasuk negara tetangga kita yaitu dari region ASEAN dan juga dari India. Dengan diresmikannya kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan di bumi bagian selatan membuat level Indonesia naik. Negara yang dianggap negara ketiga itu akhirnya bisa mewujudkan infrastruktur seperti kereta cepat. Bahkan negara-negara maju pun belum ada, seperti Singapura, Australia, dan sebagainya. Walaupun di Indonesia sendiri masih ada yang kontra, tapi di luar sana seperti negara-negara maju dan negara-negara tetangga ASEAN, India malah kepingin punya kereta cepat. Mereka sampai iri dan mengungkapkan proyek kereta cepat Indonesia jebakan hutang atau debt trap. Tapi di dalam lubuk hati mereka impress melihat kemajuan dari Indonesia dan berharap negara-negara mereka punya kereta cepat juga. Selain itu, sejumlah media-media ternama juga meliput proyek flagship dari Indonesia ini, tak hanya dari Asia tapi juga Amerika. Begitu impresifnya proyek infrastruktur kereta cepat yang memikat dunia. Kita harapkan dengan beroperasinya kereta cepat bisa membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, karena kereta cepat adalah simbol kemajuan dari Indonesia. This is Southeast Asia's first high-speed rail link, so in that sense it is a big win for the Indonesians, and it's going to cut travel times, as far as we understand, from 3 hours to 45 minutes from Jakarta to Bandung, which is Indonesia's second biggest city, a major arts and cultural hub. It's also said to have good links to local transport, and there's also talk about extending it to Surabaya in East Java. Added to that, we're also told that it runs on electricity, and so there are no direct carbon emissions. And that's a pretty big deal in a country that is not known for, or is known for having some poor environmental issues as well. So, for all these reasons, it could really make a big difference to Indonesians and commuting and so on and so forth. The train known as Whoosh, which is meant to sound or have the rushing sound of a high-speed rail train, has been anything but, though. It's been marred by some very serious delays as well as cost overruns. The project was actually meant to be complete in 2019, and the costs have ballooned from $5 billion to $7 billion, partly because of the COVID pandemic, but it certainly hasn't gotten off to a good start, and so there's quite a bit of negativity or criticism around those things for that reason. And so, at the end of the day, I think we'll just have to wait and see whether or not Indonesians will reap the benefits from this. Sehabis diresmikan 2 Oktober kemarin, kereta cepat mendapatkan respon positif. Warga antusias untuk menjajal kereta cepat pertama Indonesia tersebut, membuat PT KCC membuka kembali pendaftaran gratis sampai pertengahan bulan. PT KCC memastikan pendaftaran untuk menggunakan kereta cepat secara gratis dibuka secara bertahap. Promo tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Luhut pada saat peresmian kereta cepat Whoosh kemarin. Dirut dari PT KCC mengatakan Whoosh Experience Program dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi penumpang kereta cepat Whoosh. Penumpang akan mulai merasakan bagaimana pelayanan yang diterapkan pada layanan kereta cepat Whoosh, tidak hanya saat dalam perjalanan tapi juga di stasiun. Dirut menjelaskan dalam Whoosh Experience Program tersebut penumpang mulai dapat memilih tiket kereta yang diinginkan sesuai jadwal perjalanan yang tersedia dan tidak harus pulang pergi atau PP.
Selain itu juga penumpang sudah mulai menggunakan tiket fisik agar dapat melewati gate in atau gate out. Dan selain itu juga PT KCC bersama para mitranya juga akan menghadirkan bazar, kuliner, dan hiburan bagi penumpang saat menunggu di stasiun kereta cepat. Untuk tarif nanti segera kita putuskan, tapi kurang lebih antara 250 sampai 350, kurang lebih. Dan ini kita perpanjang untuk gratisnya kira-kira sampai pertengahan bulan. Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi. MRT, ya supaya tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu 800 miliar. Itu baru satu jalur pendek. Nanti semakin panjang, tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan pada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi, naik kendaraan pribadi. Di semua negara yang seperti itu, LRT ya coba dicek. Hanya kita mempunyai skema yang berbeda-beda. MRT dengan Jepang, pendanaan juga Jepang, konstruksi juga Jepang. LRT semuanya dari dalam, dari Inka, dari Wika, kereta cepat beda lagi skemnya, jadi berbeda-beda. Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam 2 minggu ini studinya dari Pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan. Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai baru diputuskan. Ini tahapannya dari dulu seperti itu.